Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Prime. Polisi menangkap seorang pemuda di Madiun, Jawa Timur karena dituding sebagai hacker Bjorka. Pemuda yang berprofesi sebagai penjual es ini kini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim cyber Mabes Polri. Penangkapan MAH yang diduga sebagai hacker dengan nama Bjorka oleh tim cyber Mabes Polri menghebohkan sekaligus menuai ragam komentar publik. Pasca penangkapan, suasana rumah MAH di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun terpantau sepi. Sementara orang tuanya mengaku kaget dan berharap anaknya segera pulang. Menurut keluarga, putranya yang berusia 21 tahun itu tidak memiliki komputer ataupun peralatan elektronik di rumahnya selain satu telepon genggam miliknya. Saya ingin jualan es di Pitu itu ya? Iya. Itu sudah berapa lama jualan di situ? 2 tahun. 2 tahun ya. Bu, selama ini Mas Agung pernah keluar kota kerja di mana atau di Enggak. Selalu langsung di rumah ini aja ya? Enggak kemana-mana. Sekali masuk kerja di situ ya di situ. Bu, di rumah ada perangkat komputer atau internet atau apa enggak? Dia cuma Ini punya orang HP. punya, makan sehari-hari aja repot. Cepat pulang, urusannya cepat selesai, kelar. Bisa ngumpul keluarga. Berapa orang Bu kemarin yang kesini? Sebelumnya, anggota Polres Madiun dan tim cyber Mabes Polri menangkap seorang pemuda yang diduga hacker. Ia diamankan ke Polsek Dagangan, Kabupaten Madiun untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh tim cyber Mabes Polri. Tentunya apa yang dilakukan nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim sus, ya. Yang di Madiun sedang didalami terkait menyangkut masalah yang bersangkutan, ya, gitu. Semua yang tim masih bekerja semuanya di tim sus ini. Yang bersangkutan itu diduga peretas ya Pak ya? Belum disimpulkan seperti itu, karena masih didalami oleh tim sus. Ya. Sebelumnya di Cirebon, Jawa Barat, seorang remaja bernama Muhammad Said Fikriansyah disebut-sebut sebagai identitas asli hacker Bjorka. Hal itu diungkapkan oleh akun anonim @voltcyber_v2. Said kemudian membantah keras tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa ia bukanlah seorang hacker. Merasa dirugikan, Said berencana melaporkan tuduhan yang menimpanya ke kepolisian. Jadi intinya buat kalian semua yang nuduh saya tentang Bjorka itu, saya intinya bukan Bjorka. Karena saya sendiri aktivitasnya itu ngedit, bukan tentang hacker-hackeran. Dan saya nggak pernah tuh yang namanya bisa ngehack. Dah, terima kasih. Sudah 2 orang pemuda disangka sebagai Bjorka setelah Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan bahwa Polri dan BIN telah mengantongi identitas dan lokasi Bjorka. Tim khusus bentukan pemerintah hingga kini masih mendalami keterlibatan orang-orang yang diduga mengetahui identitas dan aktivitas peretasan yang dilakukan oleh Bjorka. Ya, jangan sampai orang tidak bersalah yang ditangkap. Tapi pemirsa, di tengah penangkapan pemuda diduga Bjorka, sang hacker ini justru kembali muncul di jagat maya dan dalam unggahan terbarunya Bjorka menyebut penangkapan itu sebagai kesalahan. Bjorka bahkan menertawakan klaim pemerintah yang menyatakan telah mengetahui identitasnya. Gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim bahwa BIN dan Polri sudah mengidentifikasi sosok peretas yang mengatasnamakan dirinya Bjorka. Pernyataan itu disampaikan sehari setelah pemerintah membentuk tim khusus untuk menghadapi serangan Bjorka yang membocorkan dokumen milik pemerintah hingga data pribadi pejabat negara. Upaya perburuan Bjorka oleh pemerintah Indonesia mendapat respon dari sang hacker. Dengan menyertakan tangkapan layar judul sebuah media nasional, Bjorka menertawakan klaim pemerintah yang menyatakan telah mengantongi identitasnya. Klaim pemerintah disebutnya sebagai omong kosong. Lebih lanjut dalam unggahannya di situs Bridge, Bjorka juga mengolok-olok penangkapan pemuda di Madiun yang diduga dirinya. Dalam unggahan lainnya, Bjorka mengaku mendapat informasi tentang status Johnny G. Plate yang akan dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Bjorka mengklaim informasi itu ia peroleh dari teman yang bekerja di istana.
Di akhir unggahannya, Bjorka berkomentar soal Jokowi yang membentuk tim khusus untuk memburunya. Bjorka mengatakan semoga beruntung dan mempersilahkan pemerintah untuk menghubunginya jika butuh bantuan menyelesaikan masalah ini. Sebelumnya dalam konferensi persnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim data yang dibocorkan Bjorka bukan data rahasia. Mahfud bahkan menyebut Bjorka tidak sungguhan punya keahlian meretas data. Ini tidak ada, ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini, perihal surat itu, isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol. Motifnya ternyata juga gado-gado, ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli gitu dan sebagainya. Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan. Bahkan kalau dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh. Untuk itu, Mahfud meminta masyarakat tetap tenang menghadapi isu kebocoran data oleh peretas Bjorka. Menko Polhukam juga menyatakan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk menangkal serangan siber, di antaranya membentuk Satgas dan mendorong pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Sidang banding terkait putusan pemberhentian tidak dengan hormat Irjen Verdi Sambo rencananya akan digelar pekan depan. Sidang banding dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 atau Komisaris Jenderal. Ya, Komisi Kode Etik Banding Polri segera menggelar sidang memori banding mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Verdi Sambo sebelumnya mengajukan banding terkait hasil putusan sidang Kode Etik Polri yang menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan. Komisi Banding Sambo telah disahkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bapak aman, Pak. Ini Bang, Bang Fendi. Depan lagi Pak. Depan. Terima kasih. Dan pemirsa, kini kita bergabung dengan rekan Ayah Nufus dari Mabes Polri Jakarta untuk informasi selengkapnya. Ayah, selamat malam. Bagaimana rencana teknis sidang banding Sambo pekan depan dan kemudian apa saja perkembangan sidang etik terhadap Ibda Arsyad hari ini? Ya, selamat malam Fani dan juga pemirsa. Sidang etik ini masih terus berlangsung dan hari ini sidang etik ini dilakukan terhadap terduga pelanggar Ibda ADG yang sudah berlangsung sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Div Propam Polri di gedung TNCC Mabes Polri, yang mana Ibda ADG ini merupakan mantan personel Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Jubir Div Humas Polri yaitu Kombes Pol Ade Yaya Suryana, ada 3 pejabat pelaksana yang ambil andil dalam sidang ini dan juga dihadirkan pula 4 orang saksi dalam persidangan kode etik ini. Dan adapun wujud perbuatan yaitu terkait ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas. Belum dapat diketahui pasti apa pelanggaran yang dilakukan oleh Ibda ADG, namun ada dugaan yang mana hal tersebut ini berkaitan dengan proses olah TKP yang dilakukan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan dan juga terkait dengan penanganan laporan percobaan pembunuhan dan pelecehan seksual palsu yang sempat dilakukan oleh tersangka Putri Chandrawati ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dan juga adapun pasal yang disangkakan yaitu adalah pasal 13 ayat 1 tentang pemberhentian anggota Polri. Sementara itu terkait dengan sidang banding yang akan dilaksanakan terhadap Verdi Sambo ini akan dilakukan pada pekan depan. Ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kadif Humas Polri yaitu Irjen Dedi Prasetyo, yang mana sidang banding ini nantinya akan dilakukan berbeda dengan sidang kode etik maksud kami yang sebelumnya telah dilakukan, yang mana teknis ini berbeda. Adapun ini berupa rapat yang mana nantinya hasilnya akan menentukan apakah banding akan diterima atau ditolak. Dan adapun yang nantinya yang akan memimpin persidangan ini merupakan perwira tinggi Jenderal Bintang 3. Kembali ke studio, Fani. Baik, terima kasih Ayah Nufus melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta. Selamat kembali bertugas.
Sementara pemirsa, mantan Kepala Divisi Hub Interpolri Irjen Napoleon Bonaparte divonis 5 bulan 15 hari penjara atas kasus penganiayaan MKC. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan terhadap terdakwa mantan Kadif Hub Interpolri Irjen Pol Napoleon Bonaparte atas kasus penganiayaan terhadap terpidana MKC. Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman 5 bulan 15 hari penjara terhadap Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Napoleon terbukti bersalah atas perbuatannya melumuri MKC dengan tinja saat berada di rutan Bareskrim Polri beberapa waktu lalu. Vonis yang diberikan ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya yang menuntut Napoleon dengan 1 tahun penjara. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Rihlatul Jannah di dalam gedung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Masjid itu diharapkan bisa menjadi pemberdayaan dan penguatan kapasitas umat di lingkungan Kemenparekraf. Kawasan Gedung Sabta Pesona Kemenparekraf Jakarta Pusat akan memiliki masjid sebagai tempat ibadah umat Islam. Masjid tersebut didesain menyatu dengan Gedung Sabta Pesona Kemenparekraf dari segi arsitektur, desain interior maupun eksterior. Masjid Rihlatul Jannah dapat menampung lebih dari 700 orang dengan luas 1000 meter persegi. Pembiayaan pembangunan masjid yang ditargetkan selesai Ramadan tahun 2023 tersebut sepenuhnya menggunakan dana umat atau dana partisipasi dari para donatur lewat beberapa platform crowdfunding. Masjid Rihlatul Jannah ini akan membangun spirit dan energi positif, insya Allah, dan tentunya tempat berpulang maupun bersejarah bagi perjuangan kita untuk membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Sementara itu dalam forum weekly press briefing, Menparekraf mendukung partisipasi R205 Indonesia Robotic Team dalam kompetisi Olimpiade robot terbesar di dunia, yakni FIRST Global Challenge 2022 di Jenewa, Swiss pada 13 hingga 16 Oktober 2022 mendatang. Sandiaga meminta para peserta yang terlibat untuk menjadi agen promosi pariwisata Nusantara dengan menggaungkan Wonderful Indonesia untuk menarik wisatawan mancanegara yang nantinya berkunjung ke Indonesia. Tim Liputan News melaporkan. Ya pemirsa, aksi seorang anggota polisi memukul anggota TNI ini viral di media sosial. Informasi selengkapnya akan kami sajikan setelah jeda berikut ini.